Ia datang kepada kita manusia yang dicipta dan dikasihinya, tapi sayangnya manusia dan juga jangan-jangan kita menolaknya. Halo, saya Romo Gandhi, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy Christmas. Selamat Natal bagi Anda semua yang merayakannya. Semoga Natal ini sungguh menjadi buah yang luar biasa dalam hidup Anda, bagi keluarga Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Lalu sebenarnya apa sih rasanya setelah merayakan Natal? Kemarin baru merayakan Natal nih. Lalu apa sih rasanya? Lalu perbedaannya apa untuk hidupku? Atau hanya sekedar merayakan Natal sebagai perayaan tahunan gereja saja? Lalu sebenarnya mengapa saya bertanya hal ini? Filsuf Socrates itu mengatakan dengan sangat indah, hidup yang tidak pernah direfleksikan ialah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Maka hari ini saya mau mengajak untuk Anda semua merefleksikan kembali perayaan Natal yang sudah lewat. Bagaimana kita merefleksikannya? Begini, teman-teman yang terkasih, sebenarnya semakin kita merenungkan Natal, semakin kita menemukan kedalaman misteri kasih dan kerendahan hati Yesus. Kita menemukan misteri kasih dan kerendahan hati. Kristus yang adalah Allah meninggalkan kemuliaan surgawi yang indah itu dan menjelma menjadi seorang manusia. Ia datang kepada kita manusia yang dicipta dan dikasihinya, tapi sayangnya manusia dan juga jangan-jangan kita menolaknya. Yesus lahir di kandang karena tak ada yang menerima dia di tempat penginapan. Yesus memilih untuk lahir di kota kecil Bethlehem, kota Daud. Selain untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan sebagai keturunan Raja Daud, namun juga untuk menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Sebab kata Bethlehem artinya adalah rumah roti. Maka ia memilih palungan tempat makanan ternak sebagai tempat tidurnya. Oh, seandainya kita semua memahami betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan yang menghampakan diri sampai sejauh ini untuk menyelamatkan kita. Tidak saja di akhir hidupnya disalib, tapi ingat, sejak di awal hidupnya sebagai seorang bayi, ia telah memilih tempat yang terendah untuk menghapus jarak yang terseberangi antara Allah dan kita manusia. Ya, ini dilakukannya demi kasihnya kepada kita, agar kita semua yang tak peduli dari golongan apa dapat datang kepadanya. Agar kita semua yang tak peduli dari kelompok mana dapat datang kepadanya. Para gembala dan para majus menjadi contoh bagi kita untuk datang dan menyembahnya dengan kerendahan hati. Maka intensio datang kepadanya itu menjadi sebuah penting, dan itu yang diminta adalah kerendahan hati. Dan betapa kerendahan hati itu nyata terlihat dalam Kristus sendiri. Yesus memilih untuk lahir sebagai orang miskin, untuk mengajarkan agar kita tidak terikat pada kekayaan duniawi. Ia memilih untuk lahir di kandang hewan dan dibaringkan di palungan yang beralaskan jerami untuk mengajarkan
agar kita tidak terlalu cepat komplain, tepat mengeluh pada keadaan yang seringkali tidak nyaman. Ia memilih untuk lahir di tengah-tengah orang sederhana, agar kita pun dapat belajar hidup sederhana dan beriman dengan sikap yang sederhana pula. Ia memilih untuk lahir di luar keramaian kota, agar kita menemui Dia juga di dalam keheningan dan sikap batin yang tenang. Ia memilih untuk lahir dalam keadaan yang sangat berkekurangan. Agar apa? Agar kita juga dapat bersyukur dalam segala hal. Teman-teman yang terkasih, sikap sederhana inilah yang sebenarnya kita perlukan dalam masa persiapan, juga dalam masa untuk menyambutnya. Dalam kesederhanaan inilah kita dapat menghayati dan semakin menghayati kebesaran dan kasih Tuhan yang sudah tidak ada batasnya dalam hidup kita. Maka mari kita temukan Kristus yang kita rayakan hari ini dalam kesederhanaan. Artinya apa? Dalam doa dan dalam perayaan Ekaristi yang kelihatannya sederhana. Sebab Ia, Sang Roti Hidup, memilih untuk hadir di sana dalam hal yang sederhana. Maka kalau pertanyaannya sebenarnya kado apa sih yang paling baik yang kita dapat persembahkan kepada Kristus di hari Natal? Maka saya mau mengajak lebih militan lagi, lebih menyadari lagi bahwa kado yang paling baik yang sebenarnya layak untuk dipersembahkan kepada Kristus adalah pertobatan dan kasih kita kepadanya. Kado yang terbaik adalah pertobatan dan kasih kita kepadanya. Maka mari kita merayakannya dengan baik, juga mari kita memeriksa batin kita dan dengan jujur mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Adakah kita yang sombong? Adakah kita yang terlalu mencari kesenangan dan kekayaan saja? Apakah kita terlalu mencari penghargaan dan hormat dari orang-orang lain? Apakah kita terlalu cepat untuk mengeluh? Apakah kita suka menghakimi? Apakah kita suka mengampuni? Maka doa yang sederhana juga bisa kita lambungkan hari ini untuk merayakan Natal dalam hidup kita. Tuhan, nyatakanlah kepadaku segala dosaku. Jangan biarkan dosa ini memisahkan aku dengan Engkau, Allah yang baik. Maka sekali lagi teman-teman, selamat Natal. Semoga refleksi Natal yang tidak terlambat sebenarnya, baru 1 hari melewati Natal, dapat juga mengisi dalam masa oktav Natal ini untuk Anda semua lebih baik lagi. Semoga Anda tidak melewatkan perayaan iman yang sungguh luar biasa ini dengan sesuatu yang biasa. Semoga Anda yang sudah mempersiapkan selama masa Advent dengan luar biasa juga menemukan perayaan dan iman yang luar biasa dalam perayaan Natal. Dan juga pada akhirnya bisa menghasilkan buah yang luar biasa bagi hidup Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Akhir kata, sekali lagi selamat Natal. Selamat untuk Anda semua. Semoga Natal ini menjadi luar biasa berbuah baik bagi Anda dan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Saya Romo Gandhi, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang tidak kalah seru dan menarik. Salam.